Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang penerapan teori konstruktivis dalam proses PAK. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desma Abdul Pari. Nama saya Octavian Subrempara. Nama saya Deren Sedara. Selamat menyaksikan. Penerapan teori konstruktivis dalam proses PAK. Teori belajar konstruktivis merupakan penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan, sosial budayanya, dan kebebasan kepada siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri, sesuai dengan apa yang dipelajari dalam lingkungan belajar. Artinya, kita dituntut untuk berpikir kritis terhadap segala sesuatu yang dipelajari dengan gagasan rasio dan solusi. Di dalam pembelajaran, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Sementara peranan guru dalam belajar konstruktivis adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan dengan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik di dalam belajar. Ciri-ciri konstruktivis yang dikemukakan oleh Driver dan Oldan tahun 1994 sebagai berikut ialah: 1. Orientasi, yaitu peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi. 2. Elitasi, yaitu peserta didik mengungkapkan hanya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. 3. Restrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun ide baru, mengevaluasi ide baru. 4. Penggunaan ide baru dalam setiap situasi, yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. 5. Review, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah kembali. Paradigma konstruktivis memandang peserta didik sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu dalam hal mengkonstruksikan hal baru. Oleh sebab itu, meskipun kemampuan tersebut masih sederhana atau tidak sesuai dengan pendapat guru, guru sebaiknya akan menerima dan menjadikan dasar dalam pembimbingannya. Pandangan konstruktivistik mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman. Hal ini memunculkan pemikiran terhadap usaha mengavulasi belajar konstruktivis, bahwa realitas ada di dalam pikiran seseorang. Manusia mengkonstruksi dan menginterpretasikannya di dalam pengalamannya dan di dalam kebutuhan proses belajarnya sendiri. Contoh tahap cara belajar secara konstruktivis. 1. Pada tahap ini, seorang guru meminta peserta didik untuk mencari solusi atau menyelidiki konsep yang telah dipaparkan di tahap pertama. Kegiatan tersebut bisa diisi dengan membaca buku, mencari referensi dari berbagai sumber, atau mengorganisasi ilmu-ilmu yang relevan. Dengan demikian, mereka bisa memenuhi rasa ingin tahunya secara mandiri. Dalam hal ini, peran bapak dan ibu hanya sebagai fasilitator. Sedangkan siswa dituntut untuk mencari jawaban dengan cara berpikir secara kritis dan mencari jawaban dari media-media lain atau sumber dan buku. Adapun keunggulan teori belajar sebagai berikut ialah: 1. Menuntut keaktifan peserta didik untuk menemukan pengetahuan berdasarkan kematangan kognitifnya. 2. Teori belajar ini fokus pada kesuksesan peserta didik terhadap sesuatu yang telah ditugaskan. 3.
Peserta didik dituntut untuk berpikir secara sistematis sehingga bisa membangun pengetahuan secara komprehensif. Demikian hasil dari penjelasan kami. Kami ucapkan Terima kasih.